sebaik-baiknya karya akan ada yang benci. Sebaik-baiknya karya Akan ada yang benci. Dan seburuk-buruknya karya pasti ada yang suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surahmato Sukirman. Jadi pada temu wacana kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang penulis Sulawesi Tengah. Beliau adalah Yojo Rival. Ya. Beliau ini adalah penulis yang berasal dari Kabupaten Sigi. Iya. Kabupaten Sigi ya. Iya. Nah, jadi buku yang sudah beliau tulis itu diantaranya Sekolah Hujan dan Secari Kertas, Merelakan Kehilangan, dan Pertanyaan Kapan Nikah Ada di Mana-mana. Nah, untuk yang lain-lain pasti akan kita bahas bersama. Tapi untuk sebelum itu kita langsung mulai ke Rival. Iya. Oke, nama saya Yojo Rival, lelaki seksi dan lincah, mampu mencintai di bawah tekanan, siap menerima hati dalam bentuk apapun, bahagia bergaransi, kalau tidak bahagia hari ini, besok diulang lagi. Gimana kabar, Bro? Bagus, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk sekarang ini Bung Rival ini kesibukannya apa? Karena pandemi, jadi pelan-pelan bikin usaha sampingan. Jadi menulis buku tetap, kemudian menyiapkan naskah-naskah selanjutnya tetap. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang bertanya, kenapa karyanya sudah hampir 1 tahun lebih tidak keluar? Sabar. Oke. Ada karya-karya baru. Berarti akan ada kejutan nantinya. Ya, rencana sih ini saya akan rilis buku yang judulnya Sebentar. Kita langsung akan mulai ke pembahasan pertama. Oke. Ya, siap. Rival, bisa ceritakan bagaimana masa tumbuh dulu? Iya. Mulai dari sekolahnya dan sampai dengan masa kuliah. Iya. Alhamdulillah saya dibesarkan di desa. Jadi ibaratnya anak desa itu kan mungkin lebih bahagia. Oke. Karena mandi di sawah, Iya. dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian berkenalan dengan di situ mulai suka mesti membaca. Jadi saya pikir dari suka membaca itu kemudian untuk menulis. Tapi kalau bicara rentetan perjalanan sekolah, saya sekolah di Biromaru, Oke. salah satu sekolah swasta, Itu? Al-Herat. Oke. Nah, yang kedua ketika selesai itu saya melanjutkan SMP? di Tingkat SMP. iya, di tingkat SMP, terus SMA-nya juga masih sama di Biromaru juga. Ketika selesai ketiga sekolah itu, kedua sekolah itu saya langsung ke IAIN Dato Karama. Oh, masuk di Iya, IAIN Dato Dato Karama. Karama itu Di kampus. Di IAIN Dato Karama. Iya. Ini menjadi pertanyaan. Di IAIN Dato Karama itu ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan komunikasi. Ambil jurusan komunikasi Islam. Komunikasi Islam. Iya. Nah, mulai menulis itu sejak kapan? Sebenarnya kalau bicara menulis saya sudah dari bangku kuliah sebenarnya menulis. Cuma dulu saya punya kayak diari, orang bilang diari kan. Tapi waktu itu kan malu sekali ketika Oke. kita bicara diari kan. Ketika Oke. kita bicara diari itu malu sekali karena orang berpikir bicara curhatan apa itu pasti cewek kan. Betul. Nah, tapi entah bagaimana saya menulis. Dari situ saya menulis di IAIN dulu saya punya nama pena. Nama penanya ada 2. Jadi untuk teman-teman yang baru tahu sekarang, nama penanya 2. Oke. Yang pertama Anak Tambang. Anak tambang. Karena saya waktu itu ngekos di kantor pertambangan. Yang kedua Anak Bandung, karena saya dari Biromaru Ujung dekat gunung. Oh, iya. Kepanjangan. Jadi Bandung itu kepanjangan, Biromaru Ujung dekat gunung. Jadi saya di Kabupaten Gresik. Jadi saya bikin nama Pena Bandung. Tapi waktu itu tulisannya masih seputar kritik sosial. Kritik Iya, sosial. kritik sosial. Karena mungkin bacaan-bacaan waktu itu kebanyakan bacaan-bacaan kritik sosial kayak marxisme, kemudian demokrasi, kemudian berkenalan juga dengan beberapa filosof seperti Plato dan lain sebagainya lah. Oke. Tidak usah jelaskan di sini. Setelah selesai kuliah, saya di zona pengangguran. Zona pengangguran. Menurut saya zona pengangguran adalah Ini- fase di mana orang akan sukses. kegalauan ini, kegalauan kebanyakan. Jadi setelah ketika selesai. selesai kuliah kita mau ngapain? Oke. Pertama, melamar beberapa pekerjaan sepertinya tidak sesuai dengan ini. Oke, kurang relate ya. Dipanggil juga di instansi pemerintahan juga cuma ini. Nah, waktu itu saya mencoba untuk jadi konsultan politik. Asik. Jadi Konsultan beberapa adalah beberapa anggota dewan yang berhasil saya menangkan. Kemudian ada juga waktu itu saya mengawal bupati dan alhamdulillah kalah. Alhamdulillah Nah, kalah. di situ selesai itu lebih parah. Jadi di rumah sendiri. Nah, disitulah saya bertemu dengan karya-karya yang luar biasa. Seperti buku. Di situ saya menghabiskan waktu di rumah itu di kamar membaca buku. Oke. Buku yang saya baca waktu itu seingat saya
Setelah Hujan Reda karya Boy Chandra. Boy Chandra. Kemudian Dilan karya Pidi Baik. Oke. Kemudian yang paling berpengaruh menurut saya adalah karya Buya Hamka, Pribadi Hebat. Itu kalau punya teman-teman mungkin punya pribadi itu bagus sekali, sangat mempengaruhi. Jadi seolah masuk dalam suatu spektrum ketika membaca buku itu, spektrum di mana seolah diguncang. Pikiran diguncang, semangat diguncang, dan akhirnya dari membaca buku itu saya kemudian memberanikan diri untuk menulis. Tapi ini yang menjadi paradoks menurut saya. Iya, betul. Bagaimana seorang rival yang waktu kuliah membaca buku-buku pergerakan, iya, betul. tiba-tiba baca buku yang berbau fiksi. Iya. Apalagi itu kan sedikit bahasanya kalau cita-cita. menurut orang banyak itu lebay, menye kan gitu kan. Nah, kenapa bisa sampai beralih seperti itu? Ini bukan kali pertama saya ditanya hal seperti ini. Temanku juga kebanyakan begitu. Jadi ketika saya pertama kali bikin status menye-menye di Facebook atau IG, komen di bawah kebanyakan lebay. Kau kenapa sudah berubah? Kau ini begini, kau ini nih. Karena pengetahuan teman-teman dulu waktu di kampus, saya sering mengkoordinir aksi, demonstrasi itu pernah jadi korlap dan lain sebagainya kan. Oke, berarti itu makanan biasa. Iya, tiba-tiba kok jadi ini sekarang. Nah, di situ itu mungkin pergulatan batin kan. Ketika saya selama ini berbicara tentang hal-hal sifatnya pergerakan dan kemudian dipertemukan dengan sastra yang luar biasa seperti Sapardi Djoko Darmono, W.S. Rendra, saya seperti menemukan suatu dunia baru. Oke. Di mana saya berpikir, kenapa sih kita selalu bicara tentang kebencian dan sebagainya, kita bicara tentang cinta. Gitu. Jadi saya mencoba untuk membuat sastra cinta lewat kata-kata yang saya baca itu. Kemudian ketika itu keluar, teman-teman heran kan, kenapa begini? Tapi di perjalannya waktu, saya pikir harus mengeluarkan karya. Sebenarnya sih mengeluarkan karya itu ceritanya saya agak ini bicara dengan orang tua, bilang kalau sayang dengan orang tua kan, kita laki-laki biasa saya bicara sayang, tapi lewat menulis di buku saya tulis bahwa terima kasih kepada orang tua ini. Nah, ketika buku itu keluar, orang tua saya baca, begini. Buku pertama iya, keluar. Buku pertama itu Sekolah Hujan dan Secari Kertas. Di dalamnya itu ada 16 cerpen, dan salah satu cerpen pembuka itu kalau tidak salah Romansa di Mantan Timali. Romansa di Mantan Timali. Di mana seseorang jatuh cinta dengan jadi cerpen-cerpen yang ada di dalam itu menceritakan nuansa Sulawesi Tengah. Iya, Sulawesi Tengah. Jadi begini, ketika membaca buku-buku dari luar, novel dari luar, cerpen dari luar, saya selalu berpikir, kenapa bicara romantisme selalu bicara Bandung? Oke. Dinginnya Bandung, kita tidak punya frekuensi yang sama ketika kita membaca itu, karena kita tidak merasakan dingin, kita panas di Palu. betul. Ketika kita bicara romantisme selalu bicara Jakarta, maka saya pikir harus ada antitesa dari itu. Maka saya bikin novel yang bicara tentang indahnya di Taman Ria, indahnya. Ada juga salah satu cerita dalam cerpen itu yang menulis tentang orang yang pendatang di Palu dan tiba-tiba jatuh cinta dengan kota Palu. Nah, ada juga bicara tentang seorang anak yang harus menjadi relawan dengan meninggalkan mimpi-mimpi untuk meninggalkan mimpi orang tuanya memperkerjakannya. Dia lebih memilih jadi relawan. Banyak hal-hal kemudian yang saya pikir romantisme di Palu, cuma cara kita menyampaikan beda. Jadi saya memilih spektrum buku untuk menyampaikan bahwa Palu ini romantis. Malam-malam di Palu, bintang-bintang di Palu itu luar biasa. Bagaimana ketika malam di Mantan Timali itu bisa meneduhkan dan bisa memberikan suasana penyejuk sendiri untuk orang-orang yang dimabuk cinta. Asik, dimabuk cinta. Oke, Bro Rival. Siap. Jadi gini, berpikir untuk menulis itu kan itu tentu ada pergolakan mental. Saya mau menulis, kira-kira diterima atau tidak. Betul. Ini tulisanku kira-kira orang bakal baca atau tidak. Berpikir bahwa menyatakan, oh iya saya harus tulis ini dan terbitkan buku. Itu bagaimana ceritanya? Jadi begini, saya tidak pernah berpikir tentang di titik seperti ini. Maksudnya waktu itu hanya sekedar senang-senang ketika menulis buku. Jadi saya menulis buku waktu itu niatnya hanya untuk agar orang lihat Palu itu seindah ini, Sulawesi Tengah seindah ini, Indonesia Timur seindah ini. Tidak berpikir nanti berapa orang yang suka, nanti berapa orang yang, karena saya selalu yakin bahwa ketika ekspektasi itu terlalu tinggi, maka sakit pun ketika kita dapatkan ekspektasi itu. Sama ketika salah seorang penulis juga bilang, cita-cita itu boleh setinggi langit, tapi langit harus kelihatan. Karena ketika kita berharap terlalu tinggi dan kita tidak dapatkan itu, tentu lebih kecewa. Nah, dari situ kemudian berpikir untuk menulis pelan-pelan
cerpen, tulis cerpen. Dulu awalnya sih quote-quote. Quotes. Saya baca beberapa quote, kemudian saya terinspirasi untuk buat quote juga. Seperti contoh quote waktu saya bikin, aku ingin bersamamu ke sebuah tempat dan membukukan waktu bersama. Kayak seperti itu. Atau kemudian quote seperti apa namanya? Banyak lah quote-quote yang kemudian saya tulis. Dan quote-quote itu berlatarkan di Palu. Iya, Berarti apakah semua buku yang ditulis ini semuanya berlatarkan di Palu? Iya, saat ini kebanyakan di Palu, tapi rencana buku selanjutnya latarnya di 2 tempat, di Paris Prancis dengan di Palu. What? Di Paris. Paris Iya. Prancis di Sekarang Palu. sudah 80%. Kenapa bisa berpikir ke sana? Jadi begini. Jadi Paris Prancis Palu. Iya, jadi Oke. saya pikir hidup ini harus punya tantangan. Ketika menyelesaikan buku pertama kan kumpulan cerpen, Sekolah Ujian Secara Kertas. Yang Sekolah Ujian Secara Kertas itu salah satu nama cerpen di dalam tulisan itu, yang mana seorang siswa yang suka sama gurunya. Nah, kemudian merelakan kehilangan ada prosa senandika namanya. Jadi semacam perpisahan seorang tokoh yang namanya aku. Dan dipisahkan oleh seorang, dan berpisah dengan seorang sesuatu yang namanya kau. Oke. Jadi tokoh aku dan kau. Aku yang dipisahkan oleh dan kau. Dan ketika 2 tokoh ini dipertemukan dalam suatu tempat, kemudian ada perbedaan kasta yang berlebih, kemudian akhirnya mereka berpisah, dan itu spoiler nanti di tahun. Nah, buku ketiga adalah buku tentang humor sih. Oke. Humor. Sebenarnya ada 3 seri, yang keluar sekarang masih 1 seri. Oh, jadi buku ketiga ini ada 3 seri. Ada 3 seri. Yang keluar baru sebenarnya judulnya itu Juru Bicara Jomblo Indonesia. Juru Bicara Jomblo Indonesia. Tapi saat ini karena dipetakan tiga yang keluar sekarang baru, pertanyaan kapan nikah di mana-mana. Kisah-kisah tentang, kita kan pernah bicara tentang bagaimana masa kecil salto-salto di bendungan dan lain sebagainya. Ada di situ. Bagaimana ketika pikiran-pikiran aneh dengan teman-teman, ketika kita berpikir bagaimana kira-kira kalau kita jadi sapi. Kan sih perasaan sapi ketika ingin disembelih Idul Adha, kayak begitulah. Jadi ambil hal-hal seperti itu untuk ketiga. Buku keempat rencananya ada kumpulan puisi sih. Kolaborasi dengan salah satu Instagramer. Jadi saya dalam bentuk kata, dia dalam bentuk foto. Oh, seperti itu. Iya, yang kelima adalah novel ceritanya tentang kisah cinta dari Kota Palu sampai ke Menara Eiffel Paris. Jadi risetnya ke Paris. Tapi Bro Rival, selama menulis ini kira-kira apa tantangan yang menurut Bro Rival ini? Ini kan kita untuk penonton ya. Betul. Kan mungkin ada penonton yang pengen menulis, tapi mereka menulis susah deh. Iya. Kayaknya mulainya dari mana, masuknya dari sebelah mana, tokohnya siapa, fiksinya akan seperti apa alurnya. Itu bagaimana melihat tantangan? Yang pertama, setting diri dulu sebelum menulis. Setting diri dalam artian begini, sebaik-baiknya karya akan ada yang benci. Sebaik-baiknya karya akan ada yang benci, dan seburuk-buruknya karya pasti ada yang suka. Ketika kau menulis langsung berpikir, bagus tidak, ini bagus tidak, ini bagus tidak, tentu langsung ini pergolakan dalam diri akan terjadi. Oke. Tapi kalau bicara memang kau menulis karena kau suka menulis, maka kau akan memulainya. Kau suka, awal-awalnya mungkin ketika kau tulis banyak ngejek, lama-kelamaan begini. Jadi tulisan itu adalah berproses. Mungkin kau bikin 100 hari menulis banyak kan. 1 hari menulis ini, 1 hari, 2 hari, hari ke-10 kau tidak akan sadar bahwa ini tulisanku tidak. Hari ke-20, kayak bukan tulisanku. Hari ke-100, sebagus ini tulisanku. Oh, seperti itu. Jadi berproses, jadi bikin jadwal harian. Banyak yang susah menulis. Banyak yang bilang ke saya, "Kak, bagaimana menulis, Kak?" Pertama, tips menulis adalah menulis, dan menulis. Tips menulis adalah menulis dan menulis. Tidak bisa tips lain itu. Karena apa yang akan diedit, diperbaiki kalau tidak ada yang kutulis. Oh, betul juga. Dan yang paling penting, ambil bawa selalu HP, note di HP, atau bawa beli buku album kecil, karena kita tidak pernah tahu ide liar itu kapan muncul. Biasa sebentar di WC muncul ide liar, langsung tulis. Oh gitu. Iya, ide liar. Atau ada tiba-tiba kau sementara di atas motor. Saya biasa di atas motor, ketika ada ide liar standar motor tulis. Atau ketika ini paling sering biasa bikin ide itu, ketika kita putus cinta dan galau. itu langsung tingkatan Wes Rendra itu.
Jadi kalimat-kalimat itu mengalir. Itu pujangnya itu muncul. Oke. Gitu. Dan yang paling penting sukai membaca. Sukai Karena membaca. diri kita ini ibarat spons kan. Mhm. Ketika semakin banyak yang kita serap, maka akan semakin banyak akan dikeluarkan. Bagaimana mungkin, dari mana peluru kata dari yang kau tulis ketika kau tidak sering membaca? Kata kan ibaratnya peluru bagi seorang penulis. Betul. Jadi ketika kau tidak punya peluru, bagaimana kau akan bertempur? Oke. Gitu. Tapi Bro Rival, Iya siap. sekarang sudah jadi penulis. Iya. Karena sudah menghasilkan karya. Iya. Nah, pada saat waktu selesai kuliah, memang berpikir akan jadi penulis atau memang cita-citanya seperti apa pada saat itu? Iya, jadi kalau bicara back to kampus atau kembali ke kampus, tidak ada sih sebenarnya kepikiran jadi penulis, tidak ada. Tidak kepikiran? Tidak kepikiran, hanya apa? Pikiran waktu selesai kuliah, traveling apa, jalan-jalan, dapat uang dan lain sebagainya. Tidak ada kepikiran menulis. Dan kalau menurut saya menulis ini adalah apa? Proses yang salah satu proses terbaik yang saya dapatkan hidup. Menulis itu adalah proses Iya, termasuk healing. Jadi saya ketika datang di kamar, ketika dengan semua rutinitas yang kita lakukan, menulis itu salah satu healing. Jadi ketika saya menulis, saya merasa hidup karena yang merasa hidup. Yang kedua, karena ketika saya menulis, saya seperti membuat dunia baru dalam imajinasi saya. Walaupun sesekali saya tidak harus bilang di mana yang saya taruh kisah pribadi dalamnya. Oh, jadi beberapa tulisan ada yang memuat kisah pribadi. Ada. Tapi memang kalau menurut Firza Besari, ini kata Firza Besari, para penulis itu 70% hal yang dia tulis adalah yang mereka rasakan. Apakah itu betul? Kalau bicara jujur sih, Romansa Lima Tentima salah satu kisah. Dan cewek dalam romansa yang sudah baca Romansa Lima Tentima ya. Oke. Dan cewek yang sudah ada di Romansa Lima Tentima itu sudah meninggal di 28 September lalu. Di gempa itu dia meninggal. Dia meninggal. Kalau untuk merelakan kehilangan ya, teman-teman harus baca dulu dong. Tapi memang ada kisah di dalamnya itu yang memang betul-betul kisah yang sifatnya ini apa? Yang membuat saya itu titik bawah. Iya, membuat saya harus berpikir. Jadi saya pernah menulis suatu quote begini. Boleh saja kisah kita berakhir, boleh saja cinta kita selesai, tapi hubungan kita, asmara yang pernah kita bangun itu terabadikan dalam kalimat. Dan itulah yang ditulis. Adalah salah satu cara mengabadikan hidup ini adalah lewat menulis. Sama seperti kita bicara kata Pramudia Anantatur kan, kau boleh cerdas setinggi langit, kau boleh pintar sehebat bagaimanapun, tapi selama kau tidak menulis, kau akan hilang telan zaman dan sejarah. Yang bikin kita hari ini mampu membaca Al-Quran itu kan karena tulisannya. Yang bikin kita paham, oh begini dulu sejarah Rasulullah, begini dulu sejarah Soekarno, begini dulu sejarah Buya Hamka, itu karena kita menulis. Bisa jadi ke depannya kalau kita ibaratkan, mungkin anakmu akan lebih tahu saya dibanding kamu bapaknya. Kenapa? Karena saya menulis, dan kamu bapaknya tidak. Betul. Tapi bisa jadi ke depannya begitu. Karena saya menulis, itu salah satu motivasi untuk menulis, dan saya ingin abadi dalam sejarah. Siapa sih seorang rival kan? Betul. Tapi ketika itu dituliskan dalam sebuah buku, insya Allah anakku nanti, oh ayahku begini, oh papaku begini, abiku begini dulu. Oke, Val. Sekarang kita masuk ke sini. Ini kan kalau kita lihat, bahkan salah satu media online, media cetak di Sulawesi Tengah mengatakan bahwa Sulawesi Tengah itu tingkat membaca itu kurang. Iya, betul. Sementara ketika tingkat membaca itu kurang, rival terus menulis. Bukan hanya di Sulawesi Tengah sih kalau tingkat membaca, tapi menurut survei sih itu se-Indonesia. Saya tidak percaya hal itu terjadi dan mengatakan bahwa tingkat baca di Sulawesi Tengah itu rendah. Saya tidak percaya. Kenapa? Karena setiap buku saya keluarkan selalu sold out, habis. Dan setiap kali cetak itu sekitaran berapa? Iya, setiap kali itu ratusan. Bahkan buku sekolah ujian nasional itu sudah naik cetakan kedua. Cuma karena sesuatu hal saya tidak cetak lagi. Tapi kalau saya cetak lagi, insya Allah laku lagi. Gitu. Buku itu. Alhamdulillah itu saya bilang respon ini ternyata luar biasa. Dan tentu saja ketika bicara respon, yang paling sering jadi pembeli buku dan akhirnya baper barengan itu perempuan. Baper berbarengan itu perempuan. Perempuan yang apa? Jadi saya pernah tulis juga dalam quoteku itu bahwa saya menulis untuk wanita. Karena kepekaan mereka justru yang banyak membuat
membuat pekarya-pekarya itu lebih besar gaungnya kemudian, karena pengaruh perempuan ini besar sekali dalam kehidupan ataupun di dunia ini. Jadi ketika saya menulis, kebanyakan pembaca itu Perempuan. cewek. Dan saya pun sudah berapa kali membuka kelas menulis kemarin. Oke. Sudah sampai angkatan 8 kalau nggak salah. Dan Kelas semua menulis. kebanyakan cewek yang ikut. Perempuan ini. Cowok ada, dan alhamdulillah cowok itu sudah, kalau tidak salah sekarang sudah mengeluarkan buku. Waktu saya mengajar itu, waktu itu kelas, kan kelas menulis itu tiga kelas gitu. Tiga kelas kelas menulis itu saya ajarkan ke dia waktu dia kelas 3. Ketika dia sekarang dia sudah mengeluarkan buku juga. Luar biasa. Dan sekarang sudah jadi salah satu pendiri CD Palu. Salah satu grup bacaan yang ada di Kota Palu. Iya. CD Palu kota sama IG-nya. Candu buku. Candu buku. Iya, dia founder, salah satu pendiri. Nah, itu salah satu murid saya yang sekarang sudah mengeluarkan buku juga. Bro Rival, Iya. dengan kondisi sekarang ini kan kemarin di 2020 ada pandemi. Betul. Nah, tentu ini menjadi hantaman keras buat para seniman-seniman, mereka-mereka yang bekerja di wilayah tempat-tempat yang harus mengumpulkan orang, musisi, musikus, para penulis-penulis yang harus membuat seminar, memperkenalkan bukunya pada saat launching. Nah, berdampak tidak sih kepada Rival sendiri? Oh, sangat. Kalau kita bicara dampaknya cukup luar biasa, karena sebelum pandemi datang itu, berapa kali saya melakukan tur kepenulisan ke Sulawesi Tengah, ke sekolah-sekolah di Kota Palu, sampai sekolah beberapa sekolah negeri lah di Kota Palu yang terkenal kan di Kota Palu. Saya melakukan tur kepenulisan ke sana, jadi pembicara di UNTAD, jadi pembicara di IAIN, dan itu semua tidak bisa dilakukan lagi karena pandemi. Kan? Karena pandemi. Kemudian tapi hebatnya lagi, alhamdulillahnya ada online, jadi kelas-kelas menulis beberapa di online. Oh, tapi untuk saat ini saya stop dulu, saya fokus di ada usaha yang saya rintis. Tapi untuk kedepannya, kalau bicara naskah buku yang sudah disiapkan sangat banyak. Sangat banyak. Kalau bicara naskah buku sudah banyak. Jadi ada plus-plusnya juga ketika Iya. pandemi ini. Ketika pandemi kita kan di rumah, itu waktunya untuk menulis. Tapi kalau bicara naskah sebenarnya sebelum pandemi sudah selesaikan beberapa naskah. Selesaikan. Ketika pandemi datang tidak terlalu ini karena naskah sudah selesai. Gitu. Dan hubungan juga selesai. Hubungan juga selesai. Iya, kali untuk yang menulis itu kan, karena memang paling berpengaruh ketika kita menulis itu adalah pasangan. Ketika kita menulis, kau tidak kabarin saya, kau tidak ini. Kan ketika kita menulis itu fokus kan? Betul. Kita fokus, harus depan laptop, menyiapkan cerita, dan sama ketika kita menulis itu sama kayak membuat anak. Kita rangka dari kecil sampai besar itu kan. Nah, ketika kita fokus kan berupa komunikasi ke pasangan. Oke. Nah, jadi kau kenapa tidak kabari ini? Jadi sebelum menulis itu ada untuk teman-teman yang mau menulis, sebelum menulis itu tinggal kita sama-sama menulis buku. Saya mau ini. Jangan seperti saya yang akhirnya memilih untuk berpisah. Iya. Oke, sekarang saya mau tanya, tantangan dari menulis itu apa? Apa yang menjadi tantangan? Tantangan yang pertama diri sendiri, yang paling penting karena malas dan lain sebagainya. Yang kedua tantangan adalah dari pecinta, karya kita. Karena pecinta karya kita mungkin sudah kebaperan dengan karya, jadi kebawa di kehidupan nyata. Akhirnya saya menemukan beberapa pelecehan di media sosial kan. Saya di DM dengan kata kalimat-kalimat yang tidak bagus. Maksudnya kalimat bukan kalimat. Yang melakukan pelecehan ini perempuan laki-laki? Perempuan melakukan Iya. pelecehan ke ada yang laki, yang tanda kutip ada yang DM saya atau yang inbox ke saya. Kak, kita ketemu di hotel. Saya bilang, "Hei, asal kau tahu saya bukan laki murahan. Saya laki-laki gampangan." Untuk supaya jangan terlalu ini kan Kak, aku kan, karena itu aneh, banyak yang aneh lah dengan hal yang ketika saya bilang, "Oh, mungkin ini bicara star syndrome kan?" Tapi saya rasa saya tidak star syndrome, karena alhamdulillah meskipun begini saya tetap bergaul seperti biasa dengan teman-teman di kampung, teman-teman di kota juga. Cuma itu tadi, ketika teman-teman yang baca karya saya dan kemudian kebaperan dan membawanya ke realitas kenyataan, DM dan ini tanya ini dan itu, kan? itu yang menjadi persoalan. Iya, ketika kita muncul foto di IG dengan cewek lain, namanya dengan cewek atau dengan adik yang cewek, oh itu pasanganmu sekarang, berdampak dengan penjualan karya kita. Oh begitu. Iya. Saya awalnya tidak terlalu berpikir, tapi ketika itu terjadi,
ketika kita foto dengan pasangan atau dengan adik kita aja, oh itu pasangan sekarang, dan berdampak dengan penjualan buku. Kita suka lagi buku yang ada ini. Ternyata begini aja. Tapi kemarin kan banyak pelajaran. Betul. Banyak pelajaran jadi kan, oh begini. Akhirnya ke depan lebih fokus untuk membuat karya dan kemudian lebih fokus untuk merintis beberapa usaha. Nah bro, saya lihat ini Anda ini kan nulis karya, oke, sudah top lah. Tapi saya lihat kayaknya ini sudah masuk di platform YouTube juga ya? Iya ya, alhamdulillah. Saya punya akun YouTube namanya Yojo Rival. Oke, jangan lupa subscribe ya. Ini juga subscribe. Nah, awal mula berpikir untuk bermain di wilayah platform Oh iya betul. Gimana? YouTube itu kalau tidak salah saya bikin 2019-an. Sudah berarti berapa sekarang? 3 tahunan ya? 3 tahun. Jadi awalnya begini. Itu tentang DM dan inbox juga. Banyak yang bertanya, Kak, bagaimana sih bikin kelas menulis? Bagaimana bikin ini sih, kelas menulis ini? Banyak pertanyaan yang sudah sering ditanyakan di kelas menulis, ditanyakan kembali di inbox. Bisa pikir daripada nanti kesannya tidak menjawab itu sombong. Jadi saya jawab di YouTube supaya kalau ada yang pertanyaan silakan ke YouTube saja. Kayak pertanyaan bagaimana menulis, bagaimana menuliskan naskah, bagaimana menjual buku, itu saya jelaskan di YouTube sih. Meskipun standar gambarnya belum sesuai ekspektasi teman-teman. Nah dari situ, tapi dari membuat itu dari YouTube itu kemudian beranjak kok saya suka kemudian traveling, saya memvideo-video tempat-tempat yang bagus jadi objek wisata di Sulawesi Tengah, beberapa tempat kayak satu pohon, tempat-tempat lah, inilah bendungan misterius dan kemarin viral itu ya. Jadi dari situ juga dan kesini YouTube saya jadikan sebagai platform untuk menyenangkan sih, bukan lagi harus minimal ini harus nonton sekian, minimal ini harus ada subscribe sekian, minimal viewersnya sekian. Saya tidak seperti itu lagi, lebih kepada menyenangkan apa yang senang saya bikin, saya videokan. Ketika itu saya upload, ya terserah teman-teman suka atau tidak, terserah teman, penting saya senang. Oke. Ini persoalan kesenangan. Iya. Rasa puas. Sekarang sudah terbitkan, sudah ada 3 buku. Iya. Ini masuk buku keempat, buku kelima. Terus mencari kepuasan di wilayah platform YouTube. Tingkat kepuasan Rival itu pada titik puncaknya seperti apa? Akan sampai di mana? Saya selalu meyakini ketika kau merasa puas dan stagnan di satu tempat atau masuk zona nyaman, itu akan menjadi kelemahan besar. Mungkin tidak akan pernah puas nantinya. Tapi tahulah kalau mungkin berkembangnya usia kan. Tapi saat ini saya tidak pernah berpikir puas. Saya selalu menjadi pribadi yang merasa lapar dengan hal baru. Tapi saya tidak masuk TikTok juga. tidak mau bikin akun TikTok juga. Kenapa? Tapi kan bisa itu. Ya tapi saya tidak terlalu ini. Saya cuma mungkin YouTube saja dengan Facebook IG. Kalau untuk TikTok ini, jadi dari situ mungkin banyak hal yang lain akan kedepannya akan saya pelajari dan akan saya lakukan. Contoh trip kan, usaha trip. Nah ini usaha trip. Ini berapa bulan saya lakukan karena mungkin di rumah diam-diaman. Saya pikir saya juga suka dengan barang-barang branded tapi yang second, karena beli barunya mungkin terlalu tinggi lah, tidak terlalu tinggi. Jadi buat usaha seperti ini dari awal kesukaan usaha akhirnya memberi keuntungan kan. Nah seperti begitu juga sebenarnya buku itu awalnya kan tidak kepikiran bahwa buku itu sampai harus diwawancarai seperti ini, sampai diundang-undang jadi pembicara di sini, jadi bikin kelas menulis di sini, diundang-undang keluar kota, ke Tojo Una, ke Toli-Toli, ke Parigi dan lain tempatnya itu. Tidak ada kepikiran seperti itu. Tapi ternyata ketika itu penting yang menurut saya yang harus kita tekankan, bahwa pertama jujur dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, sebelum senang orang lain, senangkan dirimu sendiri. Ketika frekuensi itu sudah kau dapatkan, maka teman orang-orang yang akan menikmati karyamu itu akan merasakan feel yang sama. Gitu, merasakan feel yang sama dan sama ketika menulis kan. Saya ketika menulis sedih, mungkin jangan ada yang toki pintuku, karena pasti saya marah. Karena feeling di dalam karya itu terbawa. Jadi mood dalam karya saya sementara menulis kesedihan, ketika ada yang saya langsung marah itu. Karena terbawa suasana itu, teman-teman bilang, kenapa karyanya bisa begini? Bahkan ada yang melontarkan kalimat, ini saya tidak yakin tulis dari Palu. Ini mahasiswa cewek-cewek kan. Ini saya tidak yakin tulis dari Palu. Menulis ini. Tapi karena mungkin frekuensi kita sama, karena saya selalu mengibaratkan bahwa buku itu adalah jembatan imajinasi. Jadi antara saya dengan pembaca itu di jembatan untuk buku.
ketika jadi wajar kemudian kalau ada yang saya tulis itu, ih kenapa kayak kena ya, ih kayak saya sekali. Nah biasa kan membaca begitu kan, itu karena frekuensinya dapat. Alhamdulillah toko buku saya kemarin selain dijual online, dijual juga di kayak di Gramedia, di toko-toko buku, dengan teman-teman yang juga punya usaha yang ingin menjualnya. Ada beberapa reseller juga, ya, seperti itu. Itu mungkin lain pembahasannya bicara marketing kan. Oke, Yojo Rival, seberapa penting sih literasi buat Anda? Yang pertama, saya yakin ketika teman-teman sering membaca, karena begini kan, beda sih membaca di HP dengan membaca buku langsung. Kalau di HP ketika kita sudah membacanya hilang begitu saja karena akan digantikan konten yang lain. Oke. Kalau kita baca buka kan karena gampang. Tapi kalau buku ketika kita selesai membaca kita bisa simpan di rak. Dan ketika kita bisa ingin baca lagi, kita bisa baca lagi. Kalau konten kan tidak mungkin kita dapatkan, biasa hilang sudah. Dan kita butuh jerih payah untuk mendapatkannya. Yang seperti itu kalau menurut saya tadi. Yang selanjutnya apa tadi? Seberapa penting literasi? Yang selanjutnya literasi itu membuat kita tidak gampang terkontaminasi dengan ujaran kebencian, hoax, karena kita terbiasa dengan menganalisa kan. Buku itu kan badan kita menganalisa. Nah informasi hoax itu ketika datang kan, orang yang sering baca buku tentu akan dia terima mentah-mentah. Betul. Tapi ketika dia pembaca itu akan dia analisa dulu, betul tidak. Jadi menurut saya literasi itu salah satunya itu menangkal dari hal-hal yang sifatnya hoax. Yang ketiga juga literasi itu menambah wawasan kita, meningkatkan kualitas diri, dan juga melatih bagaimana membuat kita berimajinasi. Karena seperti Albert Einstein bilang kan, ada satu tempat yang lebih luas daripada fisika dan lain sebagainya, itu imajinasi. Oke. Oke, sekarang terakhir. Iya siap. Pesan kepada mereka yang sedang membuat karya. Pesan untuk teman-teman di luar sana yang sementara berkarya, itu tadi yang paling penting adalah pertama fokus dengan karyamu. Yang kedua, biar mungkin kau akan dilecehkan, dianggap sepele atau direndahkan, itu wajar dalam sebuah karya. Jadikan itu sebagai motor penggerak untuk lebih baik lagi. Jangan jadikan sebagai itu energi negatif. Karena kalau teman-teman akan menjadikan itu energi negatif, akan lebih down lagi. Nah, sebelum berkarya juga yang paling penting teman-teman harus suka karya yang akan teman-teman buat. Jadilah penerang di tengah kegelapan. Kan? Mungkin orang jadi pengusaha sudah banyak, orang jadi penulis sudah banyak. Tapi tiap-tiap jalan itu pasti punya keunikan tersendiri ketika teman-teman datang di sana. Karena seperti menulis buku, hidup ini akan selesai ketika buku ini telah selesai juga kau baca. Jadi saat ini buku ini sementara ditulis, maka tulislah terus. Jangan pernah berhenti dengan tulisan-tulisan itu. Nanti ketika kita sudah dipanggil sama yang kuasa, baru hentikan tulisan dan kembali kepada sang penguasa. Seperti itu. Dan semangat terus dengan karya-karyanya. Dan jangan lupa subscribe. Nonton, di subscribe, saling memotivasi dan saling mendukung untuk Kota Palu terus setengah lebih baik lagi. Seperti itu. Saya Yojo Rival. Oke. Itulah Yojo Rival, penulis Sulawesi Tengah. Dan stay tune di Temu Wacana, karena setiap temu yang kami wacanakan selalu ada inspirasi yang kalian tatap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.